Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TV Kepri. Pemirsa, bersama saya Siska Ramalia, kini program Salam Sehat, Kepri Sehat kembali ke hadapan Anda. Dan di mana pada program Salam Sehat dan Kepri Sehat, kami TV Kepri bekerja sama dengan rumah sakit setempat atau layanan instansi lembaga kesehatan. Di mana pada program ini kami memberikan edukasi terkait dunia kesehatan dan pelayanan kesehatan untuk masyarakat Provinsi Kepulauan Riau. Baik, pada hari ini kami bekerja sama dengan Rumkital Dr. Midiato Suratani Tanjung Pinang. Pada hari ini saya tidak sendiri, melainkan saya ditemani oleh rekan saya dari Dr. Midiato Suratani Tanjung Pinang. Dan langsung saja kita sapa bersama rekan saya. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik dokter, mungkin pemirsa di rumah masih banyak yang belum tahu, mungkin dokter bisa memperkenalkan diri. Ya, terima kasih Mbak Siska. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera. Pada hari ini saya akan menemani Mbak Siska dalam acara Salam Sehat, Kepri Sehat bersama dengan narasumber kita yang telah hadir untuk mengisi tentang pelayanan bedah mulut yang ada di Rumah Sakit Angkatan Laut Midiato Suratani. Oke, baik. Bersama Dokter Nurani ya? Iya, betul. Saya Dokter Nurani. Dengan tema kita pada hari ini pelayanan bedah mulut di Rumkital Dr. Midiato Suratani. Ya, betul, oke, silakan dokter bisa memperkenalkan narasumber kita pada hari ini. Ya, pada hari ini narasumber kita adalah Dr. Gigi Yayan Andrian SPBM yang berdinas di Departemen Gilut Rumah Sakit Angkatan Laut Midiato Suratani. Dr. Yayan, pada hari ini kita akan membicarakan tentang pelayanan bedah mulut yang ada di Klinik Gigi dan Mulut dari Rumah Sakit Midiato Suratani ya dok ya. Baik. Ya, kira-kira pelayanan apa saja sih dok yang bisa dilayani di Poli Gilut ini mungkin supaya masyarakat bisa lebih mengetahui, karena mungkin banyak yang bertanya-tanya, saya mau cabut gigi atau saya mau bikin gigi palsu atau yang lainnya, tapi untuk hari ini kita khusus untuk pelayanan bedah mulut ya dok ya, mungkin bisa dokter jelaskan sedikit dokter. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat kepada seluruh pemirsa TV Kepri di seluruh wilayah Kepri dan sekitarnya. Amin. Sebelumnya saya kenalkan diri dulu. Boleh dokter, menyapa pemirsa TV Kepri dulu. Nama saya Yayan Andrian, saya seorang dokter gigi bedah mulut yang kebetulan berdinas di Rumah Sakit Angkatan Laut RSAL Dr. Midiato Suratani Tanjung Pinang. Oke. Baik, terima kasih sebelumnya waktunya saya diundang ke sini. Oke, baik dokter. Terima kasih dalam acara ini. Saya akan berbagi cerita sedikit atau mungkin berbagi informasi, betul. Sekedar edukasi, mungkin barangkali ada beberapa pertanyaan atau mungkin ada hal-hal yang perlu diketahui oleh masyarakat luas di wilayah Kepri ini. Betul. Jadi Rumah Sakit Angkatan Laut Midiato Suratani ini saat ini memiliki satu bedah mulut. Jadi memang betul. Jadi dokter gigi bedah mulut kalau di wilayah Kepri ini masih cukup sedikit sih hitungannya. Masih cukup sedikit ya? Betul. Jadi kalau misalnya di Pulau Bintan itu hanya ada dua, satu di Rumah Sakit Provinsi dan satu saya lagi sendiri di Rumah Sakit Angkatan Laut. Kalau misalnya dibandingkan dengan cakupan wilayahnya, saya rasa memang masih kurang sebetulnya. Oke ya. Kemudian kembali ke dokter tadi tanyakan apa saja sih sebetulnya yang biasa dilayani pelayanan yang ada di sini. Ya. Jadi yang paling sering biasanya kasus poliklinik ini, yang sering datang ke poliklinik itu kasus-kasus cabut gigi bungsu paling banyak. Cabut gigi bungsu. Betul. Jadi cabut gigi bungsu itu volumenya paling banyak. Termasuk juga beberapa kasus yang mungkin cabut gigi dengan penyulit itu. Maksudnya mungkin kondisi giginya yang memang sulit atau misalnya ada penyakit penyerta yang lain. Misalnya ada pada lansia terutama misalnya pasiennya dengan hipertensi mungkin ya dok ya. Gitu ya dok. Terus kemudian ada gula mungkin ya dok, sakit diabetes gula atau ada sakit jantung dan lain sebagainya gitu ya, yang tidak bisa dilayani di PPK 1 atau misalnya hanya di puskesmas atau klinik, biasanya di refer ke rumah sakit ditangani oleh orang bedah mulut. Kemudian ada juga kasus-kasus misalnya kasus trauma atau misalnya awamnya mungkin
ada jejas lah, ada benturan, biasanya ada kecelakaan atau ada Jatuh hal-hal mungkin ya, Dok? lain begitu kan, membuat ada luka dan lain sebagainya. Iya. Kemudian ada juga kasus-kasus infeksi, Infeksi. ya kan biasanya ada yang sampai bongkaknya besar. Nah, itu juga biasanya cukup banyak. Selain itu ada beberapa yang ya kasusnya mungkin lebih sedikit. Lebih sedikit biasanya ada kasus-kasus kelainan bawaan. Kelainan Misalnya, seperti contohnya? mohon maaf, misalnya ada yang lahir dengan kelainan kongenital ya? Ya betul, Ya, ada celah ya ada mungkin celah ya, Dok, ya. bibir, Iya, atau iya. celah langit-langit. Nah, gitu ada sumbing gitu ya, Ya, sumbing gitu ya bibir, nyebutnya. kemudian sumbing langit-langit itu juga bisa. Kemudian juga ada misalnya tumor-tumor yang Tumor. atau misalnya ada benjolan Iya. apa di sekitaran mulut itu yang jinak itu juga bisa kita layani. Berarti kita tidak hanya gigi ya, Dok ya? Betul, jadi tidak hanya cabut gigi, tapi memang volume yang paling banyak itu karena kasus Gigi. harian yang datang ke poliklinik kita itu kebanyakan itu. Kalau gigi permasalahannya seperti apa, Dok? Tadi ada sedikit dokter sampaikan bahwa gingsul ya? Seperti gigi miring maksudnya. Gigi miring kali ya, gigi betul. miring. Kalau untuk kasus gigi miring itu ada yang memang harus dicabut atau bagaimana, Dok? Ya betul. Jadi gini, kasus gigi miring, saya boleh sambil ini? Boleh, kan? silakan, Ya, dokter. mungkin Biar kadang- pemirsa di rumah lebih tahu posisi giginya. Jadi ini mohon maaf, gigi ini adalah contoh gigi bungsu yang tumbuhnya tidak sempurna, Tidak miring sempurna, begitu oke, ya. ya. Nah ini insidensinya, angka kejadiannya cukup tinggi. Jadi karena rahangnya ini tidak cukup untuk gigi yang terakhir tumbuh ini, Iya. karena gigi ini tumbuhnya agak belakangan, dia Oke. umur 18 tahun ke atas gitu sampai 24 biasanya. Jadi tumbuhnya miring. Nah pada saat tumbuhnya miring seperti ini, jadi Mas Siska, dia memungkinkan dia jadi kotor kan. Iya. Nah jadi kotor kemudian jadi berlubang, Iya. baik gigi yang miringnya sendiri atau gigi depannya. Gigi Kemudian tetangganya. setelah berlubang dia menimbulkan masalah lanjutan, akhirnya Masalah terjadi infeksi. Nah infeksi itu akhirnya dia mungkin ada yang bengkak, ada yang sampai susah buka mulut, oke. kira-kira begitu, sehingga susah makan dan lain sebagainya. Susah makan dan lain Kira-kira sebagainya. gitu ya. Oke, baik. Baik, Dokter Yayan, Dokter Nurani, boleh kita jeda sesaat? Baik. Silakan, Oke, Ya, baik. oke. Lebih menarik nih ya pembahasan kita. Baik, pemirsa TV Kepri, kita jeda sesaat. Usai jeda kembali lagi bersama kami di Salam Sehat Kepri Sehat. Menampilkan budaya Kepulauan Riau dari kesenian maupun adat istiadat. Jadikan budaya Kepulauan Riau sebagai bunda tanah Melayu. Menggali khazanah Melayu di Kepulauan Riau. Melestarikan ragam kebudayaan Melayu. Kultur hanya di TV Kepri. Info-info terkini di berbagai belahan dunia dikemas untuk kamu-kamu yang ingin tahu. MTM hadir di setiap hari hanya di TV Kepri. Mencerdaskan dan membentuk generasi bangsa, menampilkan kreativitas dan keunggulan di bidang seni, mengulas prestasi seputar bidang akademik dan non-akademik, Kerja dengan ikhlas, berprestasi maupun dari segi perilakunya. profil pendidikan hanya di TV Kepri. Baik, terima kasih pemirsa, Anda kembali lagi bersama kami di Salam Sehat Kepri Sehat. Masih bersama rekan saya Dr. Nurani dan narasumber kita Dr. Yayan. Siap. Oke, silakan dokter lanjutkan. Oke dok, tadi kan kita sudah sedikit membahas kalau gigi impaksi itu bisa menyebabkan sisa-sisa makanan jadi menimbulkan infeksi ya dok ya. Berikutnya ya dok ya. Nah, jadi kalau misalnya dia tidak dicabut, sisa infeksi itu memang menimbulkan dampak yang seperti apa sih dok? Oke. Begini dok, kadang-kadang itu memang gigi itu mungkin
eh, masih tidak menjadi fokus perhatian kesehatan masyarakat biasanya. Iya. Iya, betul. Tapi manakala sudah ada masalah dengan gigi, baru Sudah kemudian sakit, ya itu itu baru jadi masalah. Iya, betul. saya sampaikan di sini batasannya bukan hanya orang sakit gigi saja. Ya. Batasannya bukan hanya itu, tapi menyangkut yang lebih luas, maksudnya hal-hal yang lebih fatal. Tadi saya sudah sebutkan di segmen yang sebelum ini bahwa bila terjadi infeksi itu akan ada proses lanjutan, jadi mungkin ada bengkak sampai ke bawah Sampai gitu, tidak dan bisa buka bengkaknya mulut itu itu ya, dia Dok? bisa berisi nanah. Iya. Gitu Benar, ya. benar. Jadi nanah besar, kemudian infeksinya itu dia juga secara sistemik, secara keseluruhan tubuh dia juga berpengaruh. Iya. Jadi nanti akan ada respon tubuh ini untuk Demam mungkin, nah ya. seperti itu ada Iya, iya. demam, Demam, sakit Ya. kepala. Betul. Mungkin menyulitkan pernapasan yang ya, lebih Dok. fatal lagi karena ini areanya itu dengan area jalan Area nafas. jalan Iya. nafas ya, Dok. Bila ada pembengkakan yang besar, Iya. lidahnya akan terangkat. Jadi di dalam mulut itu Iya. lidahnya itu misalnya Oke. ketekan dari bawah dia Iya. keangkat. Nah, dengan terangkatnya begitu dia akan menghambat Otomatis jalan menghambat jalan nafas. nafas. Kemudian dia menimbulkan ya sesak gitu. Jadi sulit itu- bernafas iya, pasiennya ya, betul, Dok ya. betul, Oke. sulit bernafas dan itu sangat fatal. Itu yang Iya. fatal ya, Dok. Bila misalnya di dalam itu misalnya sampai pecah di dalam gitu ya si Nanahnya nanahnya, kemudian dia terhisap masuk paru-paru itu menjadi masalah yang akan lebih serius lagi. Oh, luar Jadi biasa. betul. Jadi kalau misalnya ada, kalau boleh saya bilang itu fokus infeksinya, penyebab infeksinya. Penyebab gitu ya. infeksinya. Misalnya ada penyebab infeksinya, segeralah Lebih diperiksakan. baik segera diambil Betul. giginya ya, Walaupun dokter. misalnya gigi itu giginya tidak berlubang atau apa, tapi kalau misalnya sulit dibersihkan jangan ditunda, karena kalau misalnya ditunda sulit dibersihkan lama-lama dia jadi Iya, betul. berlubang dan dia proses lanjutan. lagi. Berarti sebenarnya gigi impaksi ini tidak mesti harus menunggu rusak ya, Dok, untuk diambil ya, Dok. Tidak Apabila nunggu. memang Ah, kondisinya sudah terlihat miring, terlihat tidak Betul. benar tumbuhnya. Betul. Mungkin Pak waktu ngaca kok saya ada gigi di belakang tapi Iya. cuma kelihatan separoh. Nah, itu Betul, Dok. lebih baik segera dikonsultasikan. Ya, Dok ya, nanti segera. akan ada pertimbangan sih, Betul. mungkin kalau misalnya perlu diambil dan tidak, nanti mungkin dengan konsultasi dengan Oke, dokter gigi. baik Dok, berdasarkan pengalaman pribadi kali ini ya, ada jatuhnya di ke anak Siska nih. Betul. Kalau anak-anak itu kan kadang giginya masih lengkap, tapi di lengkap giginya itu sudah ada tumbuh gigi baru. Oh, Nah ya. itu gimana Dok? Emang apa harus gigi susunya harus kita cabut atau bagaimana? Itu, oke. Kalau itu mungkin kasusnya kasus agak lain ya, maksudnya agak menyimpan dari gigi impaksi Oke, itu oh ya. iya. Jadi kalau itu yang disebut gigi susu, bukan Gigi gigi susu. bungsu ya, Mbak Siska. Jadi kalau gigi susu itu memang dia tumbuh pada periode anak. Iya. Jadi dari awal gigi pertama tumbuh itulah gigi susu. Iya. Jumlahnya dia hanya 20. Ya, Jadi kalau kita bagi gigi itu dia menjadi empat bagian, misalnya ini atas itu dibagi dua, tengah. ya. Gigi anak-anak itu dia hanya sampai gigi nomor 5. Hmm. Ya, jadi kalau ada 4 sisi, Ya. 2 di atas dan 2 di bawah, berarti jumlahnya ada 20. 20. Itu masih sekali. Jadi yang banyak orang awam tidak tahu, Ya. pada sekitar umur 7 tahun, Ya. gigi depan akan ganti. Iya. Kemudian di paling belakang dia akan numbuh gigi Iya baru. bener, tapi gigi depannya belum copot nih. Nah, bukan, bentar. Jadi gigi kalau berarti tadi kan sampai nomor 5 ya, Ya, gigi susu ya. ya. Nah, gigi nomor 6 itu dia numbuh bersamaan dengan gigi yang depannya ganti. Oke. Nah, mohon maaf, gigi yang ini bukan gigi susu. Gigi, oh. Jangan sampai gigi Ya, yang ini betul. rusak karena dia Oh, tidak ada oke. gantinya Iya, iya, lagi. Oke, itu saya sampaikan dulu lah sebagai Ya. pendahuluan ya. Kemudian kembali ke pertanyaan, apabila misalnya harusnya kan dia ganti, misalnya gigi depan ini umur 6-7 tahun, kemudian gigi belakangnya sekitar 9 tahun, misalnya di belakangnya 10-11 tahun. Bila gigi penggantinya numbuh tapi gigi susunya masih ada, itu kita harus buang gigi susunya. Harus cabut. Karena artinya dia tidak terdorong oleh penggantinya. Oke. Gitu. Ya, tapi yang paling penting harus dipahami bahwa ini nih gigi geraham kita ini. Iya, Makanya betul. gigi geraham Gigi kita nomor itu 6 ya. Karena gigi sering orang tua nggak sadar, Iya, tiba-tiba iya. rusak, Dok, nggak apa-apa masih ada gantinya kan, Iya. padahal sebenarnya sudah tidak ada gantinya ya, Dok, betul, ya, itu Tani. sudah gigi permanen Betul. ya. Jadi kadang masyarakat itu menganggap bahwa tenang aja Nanti masih tumbuh umur, lagi. umur Iya, segini. betul, betul, Batasannya bukan hanya Iya, umur, iya, tapi benar. gigi apa yang rusak. Kalau misalnya gigi Oke. nomor 6 itu rusak, misalnya baru umur 9 tahun rusak.
ya sudah, dia Ya tidak ada sudah, Tidak gantinya akan lagi. gantinya lagi. Ya, Pemirsa Dok. di rumah pasti masih banyak yang Tahu belum juga. tahu. Mudah-mudahan bermanfaat Oke, sih. semoga Ya. alhamdulillah pasti Ya, bermanfaat dan bisa sekali. meluruskan maksudnya apa yang belum Yang dipahami. selama Iya. ini masyarakat Gitu ya. belum paham betul Oke, ya. oke, Dokter Nurani selanjutnya. Ya, tadi dokter sempat menyebutkan ada beberapa kasus trauma ya dok, selain gigi impaksi. Seperti apa sih dok kasus trauma itu supaya mungkin masyarakat bisa lebih paham trauma itu apa sih, seperti apa? Oke. Contoh kasus trauma Contoh kali ya. kasusnya Iya, mungkin betul. dok. Kasus trauma, maksudnya trauma itu bukan trauma ketakutan ya. Ya. Oke. Bukan di sini. Nanti Jadi pemirsa di rumah salah trauma paham. itu bahasa medisnya trauma, tapi kalau bahasa awamnya mungkin karena ada jejas. Jejas. Jejas itu mungkin ada benturan gitu Ya. misalnya kan. Contohnya yang paling sering adalah kecelakaan lalu lintas. Jadi kan kebanyakan nih kalau kita lihat sehari-hari helm itu biasanya half face. Ya. Ya, yang setengah. Jadi jarang orang yang pakai kayak orang mau ya. Iya, kayak mau naik balap, motor mau trail balap gitu ya. kan, ya sangat jarang. Nah, pada saat posisi jatuh, mekanisme jatuh dan lain sebagainya biasanya ada benturan, Iya. benturan di rahang, kemudian patah rahang. Jadi bisa mengenai jaringan kerasnya yang bisa menimbulkan patah di tulang rahang, gitu kan, atau bisa terjadi robekan di jaringan lunak sekitar mulut dan wajah. Ya. Ya, itu paling sering kecelakaan. Kemudian ada juga beberapa yang mungkin masyarakat juga ada yang mengalami gitu ya. Anaknya main sambil bawa mainan ya, gitu kan, aduh. terus lari, jatuh, tertusuk. Ah. Gitu. Atau kecelakaan kerja misalnya Kecelakaan kerja. jatuh atau misalnya mohon maaf kadang pernah juga ada kejadian misalnya dia lagi potong pohon, ternyata dia terpeleset kemudian gergajinya Kena. Aduh, kan hal-hal seperti itu juga ya insya Allah kita bisa bantu. Oke, baik. Gitu ya. Berarti Dokter. trauma itu bisa pada jaringan keras maupun jaringan lunak ya, Ya, dok ya. ya, Kalau betul. misalnya kalau jaringan keras dok, misalnya tulangnya dok, itu gimana dok nanti? Misalnya pasien atau mungkin masyarakat ada yang jatuh kecelakaan ternyata Oke. patah itu Oke. gimana? Tapi ditahan dulu nih. Ya. Biar pemirsa di rumahnya lebih Penasaran penasaran. ya. Baik, Oke, Mas jadi Siska, nggak ya. tinggalin kita nih. Ya, Oke, ya. kita jeda kembali ya dokter. Baik, ya. Oke, baik pemirsa TV Kepri, kita jeda kembali. Tetaplah bersama kami di Salam Sehat, Sehat. Kepri Sehat. Memberikan informasi langsung dari narasumber terpercaya. Berbicara secara fakta dan akurat. Para narasumber yang ahli di bidangnya. Mengupas tuntas permasalahan yang terjadi. Memberikan solusi dan informasi di setiap pertemuan. Berbagai tema menarik seputar Kepulauan Riau dikemas secara hangat dalam bincang cerdas hanya di TV Kepri. Hai adik-adik, di sini tempatnya. Kalian bisa bernyanyi dan menari. Bermain dan belajar bersama. Juga menggambar serta mewarnai bersama. Jangan lupa ya, saksikan terus Bintang Kecil hanya di TV Kepri. Info-info terkini di berbagai belahan dunia dikemas untuk kamu-kamu yang ingin tahu. MTM hadir di setiap hari hanya di TV Kepri. Baik pemirsa, terima kasih Anda kembali bersama kami di Salam Sehat, Kepri Sehat terkait pelayanan bedah mulut di Room Kita Dr. Midiato Suratani Tanjung Pinang. Jadi tadi kepotong ya dok sedikit tentang kalau terjadinya pada jaringan keras dok atau pada tulang lah ya, itu gimana tuh dok? Gimana penata laksanaannya dok supaya Oke. pasien masyarakat bisa lebih tahu? Baik. Jadi pada prinsipnya kalau misalnya ada benturan kemudian menimbulkan patah di tulang rahang, sebenarnya prinsipnya sama dengan penanganan patah tulang di bagian tubuh yang lain. Jadi yang kita lakukan adalah
mengembalikan patahan tulangnya ke posisi Posisi awal. Ke posisi Kemudian awal. kan, kemudian setelah itu kita lakukan fiksasi. Karena fiksasi itu supaya penyembuhan penyembuhan tulangnya itu, nyambungnya itu nanti tidak terganggu. Gitu ya. Dan itu dilakukan dengan tindakan operasi. Tindakan operasi, betul kan? Jadi nanti dikembalikan dulu ke posisi awal, kemudian kita fiksasi menggunakan plat atau pen lah gitu kan, ya, plat Bahasanya titanium. kayak pen lah ya, Ya, Dok. betul. Kemudian kalau ditanya tujuannya untuk apa gitu kan, goalnya untuk Iya, apa sebenarnya kan? untuk apa dok dia itu? Nah, goalnya itu adalah untuk mengembalikan lagi ke posisi semula Oke. supaya fungsinya kembali baik gitu kan. Jadi kalau misalnya gigi itu dia kan atas bawah gitu kan, saling mengatup, saling mengunci gitu kan. Jadi kita harus kembalikan lagi ke posisi awal supaya gigitannya kembali Bisa bagus. bertemu lagi seperti Bisa. sebelumnya ya Betul, dokter paling dok. tidak ya Nah, dok ya. seandainya tidak diperbaiki nanti gigitannya akan berubah. Kemudian dia akan mempengaruhi ke arah sendi juga ya, gitu. Nanti otomatis fungsinya itu seperti fungsi pengunyahan. Terganggu Kemudian jadinya ya, jadi dok akan ya. ada yang Pasti ada terganggunya ya dok ya. betul. Sehingga memang harus ditangani kalau misalnya ada gitu. Oke, tadi berkaitan dengan fraktur Fraktur rahang ya. rahang. Betul. Iya. Oke, dok. Selanjutnya tadi ada di awal dokter sempat menyebutkan masalah kongenital. Iya. Bawaan lahir, Betul. lahir. Kasus seperti apa biasanya dok yang bawaan lahir ini? Iya. Kasus sumbing ya, maksudnya kelainan bawaan itu, biasanya paling sering itu kalau di bidang kita adalah Ya. kasus bibir sumbing. Bibir ya. sumbing. Maksudnya sumbing bibir dan langit-langit lah gitu ya. Bisa bibir saja, atau bisa langit-langit saja, atau kedua-duanya. Bisa kena dua-duanya. Kemudian bisa satu sisi, bisa dua sisi, Oh, gitu, gitu. betul. Jadi memang gitu, ada pembagiannya, ada yang satu sisi atau dua sisi, hanya bibir saja atau langit-langit atau kedua-duanya. Atau kedua-duanya? Nah, tahapannya begini. Yang pertama, kalau kapan itu diketahui? Misalnya kalau diketahui semenjak bayi dalam kandungan, sebetulnya dari awal itu akan lebih bagus. Lebih bagus. Jadi dari tahap awal itu orang tua dalam hal ini terutama ibu itu sudah dipersiapkan dulu. Mungkin konsultasi ke psikolog, Ya, gitu kan, untuk mentalnya mempersiapkan ya. bahwa Mentalnya mempersiapkan tenang, ini Mental si hal, ibu ya. betul. Ini Benar hal sekali. yang bisa nanti kita perbaiki. Ya. Jadi jangan merasa Stres, down kan, moodnya kan jadinya. Iya, Oke, minder, itu, benar. itu kalau masih dalam kandungan. Ya. Apabila itu diketahui setelah lahir, ya kan, pada saat bayi lahir kita lihat. Nah, fungsinya itu pasti akan terganggu. Ya. Kalau pada saat bayi lahir itu, asupan yang pertama adalah ASI kan? ASI, betul. ya. Betul. Nah, pada bayi yang lahir dengan kelainan, Ya. ada sumbing bibir atau langit-langit, dia akan kesulitan. Dia akan Dia kesulitan, tidak ya, bisa betul sekali. menghisap. Iya, Ya. menghisap ya dok. Betul dok. Nah, Berarti kesulitan untuk minum ASI ya dok ya. betul. Jadi otomatis asupannya kurang. Ya. Apa yang harus dilakukan? Pertama, konsultasikan itu untuk pembuatan feeding plate namanya. Feeding plate. Jadi nanti akan dibuatkan semacam alat begitu supaya rongga mulut itu, karena kalau menghisap itu kan harus kedap Mbak Siska. Ya. Kalau misalnya bocor, dia tidak bisa menghisap. Nah, Nggak otomatis masuk jadinya ya betul. dok ya. Jadi kita Jadinya dia buatkan nggak feeding plate supaya dia masih bisa minum ASI. minum Ya. ASI. Oke ya, masih, sehingga nanti pertumbuhannya bisa Tidak terganggu naik. juga ya dok ya. Betul. Nutrisinya tercukupi. Nutrisinya juga. tercukupi. kemudian ya, benar bisa, sekali. bisa mencukupi untuk standar dilakukan operasi. Nah, tahapan pertama operasinya adalah memperbaiki bibirnya dulu. Kalau Bibirnya misalnya kan dulu. mengenai dua-duanya ya, saya Ya, bicara ya, mengenai kena yang dua-duanya. dua-dua. Jadi bibirnya dulu. Umur 3 bulan bisa. Bisa. 3 bulan. Asal berat badannya sudah Normal, seusianya. Ada namanya Ada rule of minimalnya 10. ya. Oh, rule of 10. 10, Jadi dok. rule of 10 itu dia berat badannya 10 pon. 10 pon Oke. itu berarti 5 kilo ya. Ya. Kurang lebih 5 kilo ya dok. Kemudian trombositnya dia 10.000 ya. Kemudian rule of 10 ya gitu ya. Jadi beratnya 10 pon, trombositnya itu umurnya juga cukup gitu Cukup. ya. Nah, kemudian setelah itu
baru nanti di usia menjelang dia bisa belajar bicara, Ya. baru diperbaiki untuk langit-langitnya. Oh gitu, berarti tidak langsung ya dok Iya. ya? Tidak. Jadi Ada beberapa kenapa? tahap ya, Beberapa tahapan ya dok? Karena langit-langit itu sangat berpengaruh sekali untuk Bicara dengan bicara, indera fungsi mulut bicara, ya, fungsi betul, bicara. gitu. Karena kalau misalnya ada lubang dari hidung ke mulut, dia akan menjadi sengau. Menjadi sengau ya. Betul. Kurang jelas jadi Kurang jelas bicaranya ya. ya. Suaranya Jadi berbicara ya. keluarnya. Itu diperbaiki sebelum anak bisa bicara. Oke. Nah, kalau anak nanti sudah bisa bicara, nanti susah lagi melatih kebiasaan salah Melatihnya. bicaranya. Oh, salah bicaranya mungkin Ya, terkesan jadi pelak, sengau tadi ya. Karena tadinya sudah biasa Terbiasa sengau, seperti itu. walaupun sudah langit-langitnya sudah diperbaiki, dia akan Perlu terapi lagi betul, ya. Terapi bicara. lagi ya. Jadi itu tahapannya. Pertama itu dia pembuatan feeding plate, kemudian usia 3 bulan itu berat badannya cukup dibuatkan diperbaiki Bibirnya, pola ya. bibir. Kemudian baru di umur 1,5 tahun sampai 2 tahun lah. Baru kita perbaiki Nah, langit-langitnya. langit-langitnya. Gitu, Oke, baik. Dok, mungkin ada pesan-pesan buat pemirsa di rumah, mungkin dalam kesehatan gigi dan mulutnya, atau untuk datang ke Untuk sini datang ke pelayanan sini gigi bagaimana mulutnya, prosesnya? bagaimana prosedurnya, silakan dok. Pesan-pesan Nah. untuk masyarakat di rumah. Oke. Baik, di akhir acara ini mungkin saya menyampaikan beberapa pesan ya. Yang pertama mungkin apa yang saya sampaikan mungkin semoga bermanfaat ya sebagai pengetahuan bagi pemirsa sekalian. Dan apabila ada yang membutuhkan pelayanan kesehatan gigi dan Gigi mulut, dan mulut. lebih spesifiknya ke bedah mulut, Ya. silahkan Anda mendaftar atau datang konsultasi ke rumah sakit kami di Rumah Sakit Angkatan Laut Bidiato Suratani di Tanjung Pinang. Kami buka poliklinik setiap hari, jadi sampai hari Jumat kami buka, Mbak Siska. Ya. Kemudian juga apabila ada kasus-kasus yang emergensi, misalnya terjadi, mohon maaf, di luar jam poliklinik, kami juga layani lewat instalasi gawat darurat, gitu ya. Semoga kita selalu sehat, Mbak Siska. Iya, amin, dokter. Ya, saya Amin. harap sih pemirsa sekalian sehat ya, Ya. dalam lindungan Tuhan. Kemudian tidak sampai sakit yang tadi saya sampaikan gitu Tidak ya. sampai ketemu dokter lah. Gitu ya dok. Tapi apabila gitu ya, apabila Apabila misalnya terjadi. Apabila membutuhkan, terjadi kami dan siap memerlukan, membantu. Silakan datang ke siap rumah sakit. Tuh, membantu. pemirsa, Ya. siap membantu Siap dokter membantu. Yayannya. Jadi nanti kalau ada yang sakit langsung aja, saya mau cari dokter Yayan. Dokter Yayan di mana? Dokter Yayan TV Kepri. Ya, Oke. Semoga dengan adanya tayangan ini bisa memberikan informasi kepada betul. masyarakat, bisa Amin. lebih juga seperti edukasi bagaimana menjaga kesehatan gigi, jangan nunggu sakit dulu ya Betul, dokter. betul, Oke. betul. Baik, terima kasih dokter atas Sama-sama, waktunya. sama-sama. Sehat selalu, Ya, sukses baik. selalu dan selalu siap melayani masyarakat Kota Iya. Tanjung Pinang. Baik. Baik pemirsa, usai sudah salam sehat Kepri Sehat kita bersama Dr. Yayan Andrianto dengan tema pelayanan bedah mulut. Saya Siska Ramalia. Dan saya Dr. Gigi Nurani Alimah, undur diri dari hadapan Anda. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Sehat.